Di zaman sekarang, teknologi semakin canggih. Dengan kecanggihan itulah banyak sekali para oknum-oknum nakal menggunakan hal tersebut untuk mencurangi sesama pengguna teknologi lainnya. Seperti dalam cuplikan berita yang sudah saya tampilkan tadi, banyak sekali para pengguna teknologi yang terbobol keamanan dan privasi mereka dalam dunia cyber. Bukan hanya para masyarakat sipil saja yang terbobol keamanan privasinya, bahkan para menteri, pejabat, presiden juga ikut menjadi korban. Lantas, apa yang para oknum nakal ini gunakan sebagai senjata sehingga bisa mencurangi sesama pengguna teknologi lainnya? Ya, betul sekali, bahasa. Pasti di antara kalian bertanya-tanya bukan, bagaimana bisa bahasa dapat mempengaruhi keamanan dan privasi cyber? Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan pada kalian bagaimana bahasa bisa mempengaruhi keamanan dan privasi cyber. Bahasa dapat mempengaruhi kita dalam konteks keamanan dan privasi di media sosial karena cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain melalui bahasa tertentu dapat memiliki implikasi terhadap kerentanan kita terhadap serangan cyber dan pelanggaran privasi. Bahasa dapat mempengaruhi keamanan cyber karena komunikasi digital melibatkan penggunaan bahasa untuk komunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Menurut Stalling dan Brown 2018, dalam konteks keamanan cyber, bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dapat mempengaruhi seberapa aman data dan informasi yang dipertukarkan. Misalnya, penggunaan bahasa yang ambigu atau tidak jelas dalam email atau pesan teks dapat menyebabkan kesalahpahaman atau memungkinkan penipuan atau serangan phishing. Orang yang mencoba memperoleh informasi sensitif atau mengambil alih akun Anda dapat memanfaatkan ketidakjelasan bahasa atau kesalahan pengejaan dalam pesan yang dikirimkan. Selain itu, bahasa dapat digunakan untuk mempengaruhi orang lain dan memanipulasi mereka untuk melakukan tindakan yang tidak aman secara cyber. Akan tetapi, bahasa dapat berperan penting dalam keamanan privasi cyber, terutama dalam konteks komunikasi online dan pengiriman informasi digital. Bahasa memungkinkan manusia untuk menyampaikan informasi secara jelas dan efektif. Bahasa dapat mempengaruhi seberapa baik seseorang dapat memahami instruksi dan panduan untuk menjaga privasi online. Misalnya, jika panduan keamanan cyber hanya tersedia dalam bahasa yang sulit dipahami, mungkin sulit bagi pengguna untuk mengikuti panduan tersebut dengan benar. Selain itu, bahasa juga dapat memainkan peran penting dalam pencegahan serangan cyber. Bahasa pemrograman misalnya digunakan untuk membuat sistem keamanan yang mampu melindungi informasi digital dari ancaman seperti peretasan, virus, dan serangan cyber lainnya. Penjelasan berikutnya yaitu tentang jenis-jenis serangan cyber terutama dalam hal bahasa dan keamanan privasi cyber. Yang pertama, ada penipuan phishing melalui email. Penyerang dapat menggunakan bahasa dan konten yang menipu dalam email yang mereka kirimkan ke korban, seperti mengaku sebagai perusahaan atau organisasi yang dikenal oleh korban, atau mengancam untuk mengambil tindakan hukum jika korban tidak mengungkapkan informasi pribadi mereka. Serangan phishing seringkali melibatkan pesan yang menggunakan bahasa menakutkan atau memaksa orang mengklik tautan atau membuka lampiran yang berbahaya. Yang kedua, serangan malware melalui file dokumen. Serangan malware dapat disamarkan dalam file dokumen yang tampak tidak berbahaya seperti PDF, dokumen Word, atau Excel. Penyerang dapat memanfaatkan celah dalam bahasa atau konten dari file tersebut untuk menginfeksi sistem korban, seperti yang marak pada
kejadian baru-baru ini, yaitu si penyerang berpura-pura menjadi admin suatu perusahaan ternama yaitu Telkomsel, seperti pada gambar tersebut. Nah, pada gambar tersebut jelas sekali bahasa yang digunakan yaitu bahasa persuasif, di mana sang pelaku menggunakan kalimat yang mengajak korbannya untuk mengklik file yang ada dalam pesan tersebut, dengan alih-alih menginformasikan kepada sang korban bahwa ia telah memenangkan hadiah sebesar ratusan juta rupiah. Yang ketiga, ada serangan brute force pada password. Penyerang dapat mencoba untuk menebak password dengan menggunakan berbagai kombinasi kata atau frasa dalam bahasa yang digunakan oleh korban, seperti nama, tanggal lahir, atau kata sandi umum yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam postingan atau komentar di media sosial dapat memberikan informasi tentang diri kita yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang jahat. Misalnya, seseorang secara tidak sengaja membagikan informasi pribadi seperti tanggal lahir atau alamat. Hal itu dapat digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan identitas atau serangan cyber lainnya. Yang keempat dan yang terakhir, membuat pesan palsu. Penyerang dapat menggunakan bahasa atau membuat pesan atau informasi yang palsu, seperti email palsu atau situs web palsu yang dapat membingungkan atau menipu korban untuk memberikan informasi yang sensitif. Oleh karena itu, penting untuk menyadari peran bahasa dalam keamanan dan privasi di media sosial, serta mengembangkan pemahamannya yang kuat tentang praktik yang aman dan bijak dalam berkomunikasi dan berinteraksi online. Menggunakan bahasa dengan hati-hati, memahami resiko yang mungkin timbul, dan mematuhi kebijakan privasi yang berlaku dapat membantu melindungi privasi dan keamanan kita di dunia digital. Nah, sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.